Cek, cek. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya Ayun, MC Anda pada hari ini. Selamat datang di seminar dengan tema pengusaha muda. Hadirin yang terhormat, marilah kita memulai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sambut Ketua Panitia Seminar, Ibu Augusti Prana Hardayu, STMM. Tepuk tangan untuk Ibu Panitia acara. Ibu hari ini kelihatan cantik ya. Hari ini kita akan mempelajari strategi dan rahasia kesuksesan dari Bapak Salim Hadi Putra dengan gelar SAB. Tepuk tangan untuk Bapak Salim. Hadirin yang terhormat, untuk membantu jalannya diskusi dan tanya jawab hari ini telah hadir bersama kita moderator yang sangat kompeten di bidangnya, kepada Ibu Safa Putri Indonesia dengan gelar SIKOM. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ida. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kembali acara ini kepada moderator untuk membantu sesi presentasi dan diskusi. Kepada Ibu Safa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara seminar pada pagi hari ini. Saya Syafa Isya Syasyara merasa sangat terhormat dapat menjadi moderator pada acara yang luar biasa ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengingatkan beberapa hal teknis agar acara ini berjalan dengan lancar. Mohon kepada semua peserta untuk menjaga ketertiban dan mengikuti tata tertib yang telah disepakati bersama. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang siap menjadi pengusaha muda yang dipimpin oleh Bapak Salim Hadi Putra SAD. Dan saya yakin diskusi atau pembahasan yang akan kita lakukan pada hari ini akan memberikan banyak manfaat dan wawasan bagi kita semua. Tanpa berpanjang kata, saya akan menjelaskan sedikit profil tentang narasumber kita. Bapak Salim Hadi Putra yang lahir pada tanggal 18 November 1997, bekerja sebagai entrepreneur dan model, berpendidikan di SD Negeri 03 Pontianak, SMP Negeri 03 Pontianak, SMK Negeri 01 Pontianak, dan menempuh S1 pada Binus University pada tahun 2016 dan 2020. Beliau berpengalaman magang di MNC Finance pada tahun 2017 dan menjadi manajer marketing pada tahun 2020 hingga 2022 pada PT Astra International Tbk, dan sekarang dari 2022 hingga 2024 model brand fashion. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut pembicara hebat kita, yaitu Bapak Salim Hadi Putra SAB. Baiklah, untuk penyampaian materi yang bertema siap menjadi pengusaha muda, saya serahkan kepada Bapak Salim Hadi Putra. Oke. Baik, jelas ya, jelas ya.
Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Syafa ya, selaku Putri Indonesia Kalimantan Barat 2018. Kita beri tepuk tangan untuk menjalankan kita. Ya, beliau merupakan alumni ya dari Kalimantan Barat. Dia mewakili Kalimantan Barat dalam ajang kecantikan, ajang model juga dari Kalimantan Barat. Dan waktu itu beliau mendapatkan 5 besar ya, benar ya guys. Kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan saya akan memperkenalkan lagi diri saya. Ya, kata bapak mengatakan tak kenal maka tak saya. Kita masuk ke CV saja. CV. Ya, sebelah sini. Oke. Sebentar ya. Oke. Nampak ya? Oke. Saya Sadi Putra. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Dan pengalaman saya sebelum saya menjadi entrepreneur atau pengusaha, saya sebelumnya pernah juga bekerja banyak sekali ya. Salah satunya di PT Astra International Tbk. Saya sebagai manajer marketing di situ. Dan waktu saya kuliah juga saya ikut magang, itu program MSIB. Kalau kayaknya tahun 2024 itu kayaknya sudah berubah sih, sudah tidak lagi MSIB. Kalau tidak salah, kalau zaman dulu sekitar tahun 2016an itu ada program MSIB namanya, itu magang mahasiswa. Nanti magangnya itu bisa ditukar sama SKS gitu ya. Jadi kita magang tidak perlu kita kuliah, jadi bisa ditukar gitu. Nah, saya berkesempatan magang di MNC Finance di situ sebagai staf biasa. Tapi di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat di sana. Tentunya hingga saat ini saya bisa menjadi salah satu entrepreneur muda di Kalimantan Barat. Baik, kuliah waktu terakhir saya kuliah di Binus University. Ada yang tahu Binus University di mana? Di mana? Ada yang lain? Benar. Binus University itu adalah di Jakarta ya. Dia ada di Bekasi juga, ada cabang-cabangnya. Ada di Bekasi, ada di Tangerang juga. Saya merupakan alumni bisnis yang di Tangerang. Nah, dan pada tahun 2022 hingga sekarang, saya menjadi model brand fashion di salah satu di Jakarta ya, brand fashion cowok-cowok gitu, kayak baju-baju macam-macam batik, baju formal dan lain-lainnya. Hingga sekarang lumayan untuk dapat uang jajan gitu. Baik, kita langsung masuk ke PBB-nya. Sudah ya. Dan di sini merupakan anak jurusan administrasi bisnis ya, benar ya, di sini ya. Oke, kita langsung masuk slide kedua.
Oke. Saya mau bertanya nih sama teman-teman pengusaha atau entrepreneur. Apa sih entrepreneur yang teman-teman biasa pikirkan gitu? Menurut teman-teman, pandangan teman-teman gitu. Entrepreneur apa sih? Ada yang bisa jawab gitu? Orang yang punya usaha, ada lagi? Bisnis, ada lagi? Pengusaha, ya benar ya. Seorang entrepreneur adalah pengusaha benar. Dia yang memiliki usaha sendiri, dia yang mengelola, dia yang memimpin, dia yang menjadi bos gitu. Mengapa harus punya usaha? Nanti ada banyak sekali nanti materi yang didapat untuk teman-teman administrasi bisnis nih. Ya sangat cocok sekali ya untuk teman-teman administrasi bisnis di sini. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Oke, coba cari dan analisis mana yang lebih banyak alasan untuk berwirausaha atau alasan untuk tidak berwirausaha. Ada dua. Anda memilih tipe yang mana? Alasan Anda untuk berwirausaha atau alasan Anda untuk tidak berwirausaha. Dan tentunya setiap orang, misalnya kita di satu kelas bisnis itu, belum tentu semua orang ini mau berusaha. Betul? Kenapa saya bilang begitu? Ya, terkadang ada orang masuk di jurusan tertentu, mereka ini masuk hanya karena mereka ngikutin teman. Benar tak? Benar kan? Dan juga dia masuknya karena terpaksa. Karena misalnya dia mau ambil beasiswa nih, ambil beasiswa antara dua yang dapat jurusan ini. Benar ya? Benar. Oke. Dan tentunya orang yang mau berwirausaha pasti punya alasan tersendiri mengapa dia mengambil jurusan ini. Nah, oke, kita lihat alasan berwirausaha. Yang pertama, bebas mengembangkan ide. Tentunya kita mempunyai jiwa entrepreneur. Kita bebas sekali ya, kita mengembangkan ide kita. Apa sih yang harus kita lakukan nanti ke depannya? Apa sih yang harus kita kerjakan untuk sebuah usaha kita? Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, tentunya kita Indonesia itu merupakan usaha, maksudnya presentasi di Indonesia itu masih tingkat orang yang berusaha itu masih di bawah kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman nih, ya, kita sebagai anak muda Indonesia, kita juga pasti mempunyai potensi-potensi ya, agar kita bisa juga mengembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, yang ketiga, memiliki otoritas untuk memimpin. Pastinya kita sebagai entrepreneur, kita mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan yang keempat, berpenghasilan tidak terbatas. Nah, yang keempat, poin yang keempat, secara tidak menyampaikan ya, maksudnya pasti orang pengen punya usaha ini pengen kaya, benar ya? Benar. Tapi perlu diingatkan lagi, orang yang berusaha itu sangat sulit prosesnya. Makanya kita di Indonesia ini ya tidak mau mengambil resiko itu ya. Kita pengen cari jalan aman aja, tentunya dengan bekerja di orang lain. Nah, makanya dari itu presentasi dari kita orang Indonesia itu berpengusaha itu masih di bawah rata-rata. Baik, yang selanjutnya dapat menemukan lokasi kerja sendiri. Nah, dapat menemukan lokasi kerja sendiri ini bukan berarti kita pengen cari tempat kerja yang maksudnya aku pengen di jalan ini, aku pengen di lokasi. Tidak, maksudnya dapat menemukan lokasi kerja sendiri misalnya sesuai hobi kita. Nah, misalnya hobi kalian ini apa? Hobi kalian ini misalnya
Bikin kue, cari tempat-tempat. Oke, cari tempat-tempat lokasi yang memang strategis untuk bisa berjualan. Nah, misal contohnya lagi, kalian suka hobinya jalan-jalan, misalnya kalian bikin usahanya di tempat yang biasa ada objek wisatanya, begitu. Nah, yang selanjutnya, membiasakan diri menabung dan mengelola uang dengan baik. Tentunya sebagai jiwa entrepreneur, jiwa pengusaha, kita bisa terbiasa dengan cara mengelola uang dengan baik. Contohnya, kita bisa memutarkan kembali modal awal itu menjadi modal kedepannya, dan bahkan bisa menjadi tabungan kita untuk ke depan. Next. Oke. Selanjutnya, alasan untuk tidak berwirausaha. Yang pertama, tidak berminat wirausaha. Dan tentunya kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu dengan talenta yang berbeda-beda. Tanpa kita pungkiri juga, kita tidak bisa memaksa nih, oh aku nih harus di sini, kamu nih harus di aku, gitu. Tidak. Jadi kita punya ada jalannya masing-masing, gitu ya. Makanya jika teman kita, maksudnya jika atau kita memang tidak mau, tidak masalah. Mungkin ada jalan saya sendiri nih, saya pengen di sini, itu tidak apa-apa, ya, dilanjutkan aja. Yang kedua, belum ada modal. Nah, kalau yang ini orangnya ada niat sebenarnya, ada niat untuk berwirausaha, cuma modalnya yang terkendala itu. Dan yang ketiga, dilarang orang tua. Nah, ini pengalaman dari saya, karena saya di lingkungan yang, maksudnya di tempat orang-orang yang tidak mempunyai jiwa usaha gitu. Jadi waktu saya mulai usaha atau kecil-kecilan gitu, saya ditentang sama orang tua. Kalau kenapa sih harus gini? Nanti kalau kamu sebulan 2 bulan nanti belum nikah gimana, gitu kan? Saya kerja yang pasti-pasti aja deh, gitu. Ada, ya. Kalau di dalam orang tua pasti ada. Itu tergantung juga sama prinsip-prinsip dari orang tua kita. Mau tidak mau, mimpi besar kita misalnya, ya bisa jadi bukan jadi mimpi sekarang, gitu. Karena terkendala orang tua. Yang selanjutnya, belum ada kesempatan. Sebenarnya kalau untuk kesempatan itu sih sudah pasti tetap ada, ya. Maksudnya kita bisa mencari kesempatan itu tanpa harus menunggu, gitu, tanpa harus menunggu kesempatan yang ada. Dan yang kelima, ingin menjadi karyawan saja. Ini yang paling banyak sih kalau di tempat kita, ya. Ingin menjadi karyawan saja. Karena biar menghindari risiko yang tadi yang saya katakan tadi. Nah, yang keenam, takut gagal. Dan ketujuh, takut bersaing. Nah, di antara kedua poin itu, pastinya jika orang ingin, cuma ingin, ya, bukan ingin, maksudnya cuma terfikirkan di benaknya, oh coba deh aku mau buka usaha gitu, tapi takut gagal, takut bersaing. Biasanya itu pikiran-pikiran kita yang masih labil-labil ini, kita anak Gen Z, betul ya? Kita anak Gen Z. Ya sama, saya sebenarnya anak Gen Z karena saya 97 masih termasuk anak Gen Z. Nah, yang ke-8 itu efek hitungan. Seperti yang saya katakan tadi di poin ketiga, yang dilarang orang tua, itu termasuk efek hitungan. Dan efek hitungan bukan hanya di keluarga kita. Efek hitungan itu bisa terjadi di kerabat-kerabat kita atau di orang sekitar kita. Misalnya, ya kita pengen usaha ini, tapi orang lain menentang. Orang lain ini berkata pada kita, untuk apa sih begini-begini? Nanti begini kan malu, ya, katanya begitu. Nah, next.
Ada 5 sebab atau cara seseorang memulai merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Nah, poin yang pertama, biasanya yang kita ketahui itu biasanya dari keluarga. Kalau di Indonesia ya, paling banyak itu identik dengan keluarga Tionghoa, benar nggak? Ya, seperti yang kita ketahui juga, keluarga Tionghoa ini banyak sekali ya, usaha-usaha, maupun usaha sembako, usaha apapun banyak. Nah, biasanya misal saya mempunyai jiwa pengusaha itu berasal dari keluarga saya yang berpengusaha. Nah, saya ada satu pengalaman sebelum saya bekerja atau sebelum saya berpengusaha, saya pernah bekerja di sebuah restoran. Nah, di sebuah restoran itu di sebuah restoran itu saya pernah menjadi pengantar anak. Di situ saya sedang mengantar makanan ya untuk satu keluarga, dan di situ saya mendengar sekali ya seorang tua mengajarkan anaknya, padahal anaknya itu masih umuran SMP gitu. Dia sudah mengajarkan anaknya untuk berpengusaha. Kalau kedepannya kamu harus begini, kalau kedepan harus begitu gitu ya. Yang kedua itu terpaksa. Nah, sebab atau cara seorang memulai bisnis usahanya itu biasa kerap kali karena terpaksa. Contohnya, misal kita anak-anak kuliah, kan kalau kita bekerja, kita anak kuliah ini kita mau bekerja di misalkan di orang lain itu karena waktu kita nggak bisa kita atur. Nah, dan kita memilih jalan, kita berusaha. Usaha kecil-kecilan, misalnya kita mengolah bahan untuk dijual, itu biasa contohnya. Yang ketiga, karena coba-coba. Ini banyak juga sih kalau orang berpengusaha karena coba-coba. Ada yang sukses, ada yang gagal. Tentunya sesuai dengan diri masing-masing. Yang keempat, kerja sampingan. Nah, biasanya ini kalau saya ketahui ini kerja sampingan biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Selain dia bekerja di rumah, pasti dia kadang kerap kali dia bosan gitu dengan dunianya di rumah. Makanya dia memiliki ide untuk membuka sebuah usaha. Yang terakhir, sengaja terjun jadi pengusaha. Nah, sengaja terjun jadi pengusaha. Misalnya inilah dari pemikiran kita misalnya. Contohnya anak-anak AB pasti masuk ke kelas administrasi bisnis. Tentunya tujuan utamanya adalah sengaja terjun jadi pengusaha. Next. Cara memasuki dunia usaha ada 4. Yang pertama, merintis usaha baru. Yang kedua, melanjutkan bisnis atau usaha keluarga. Yang ketiga, kerja sama manajemen. Yang keempat, membeli perusahaan orang lain. Kita masuk poin yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Nah, kita lihat ya, kita bisa menghasilkan ide sendiri, dan kita juga bisa meniru dan memodifikasi ide orang lain. Nah, contohnya menghasilkan ide sendiri. Kalian misalkan jualan nih, jualan sebuah toko kue. Ya, kan ide sendiri ya, kue apapun. Misalnya kalian pengen kue kalian tuh yang seperti apa, itu ide kalian sendiri. Nah, kalau meniru dan memodifikasi ide orang lain, contohnya ya Mitsu, Momoiro, Anca, dan sebagainya. Dan perlu kita tekankan, perlu kita ingatkan, kita boleh meniru dan memodifikasi ide orang lain, tapi kita tidak boleh menjiplak kepunyaan orang lain. Next.
Yang kedua, melanjutkan bisnis usaha keluarga. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, misalnya salah satu pengusaha, maksudnya salah satu usaha-usaha yang dari keluarga kita atau dari orang tua kita atau dari nenek-nenek kita itu, salah satunya penginapan, restoran, toko warung, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Itulah salah satu usaha-usaha yang biasa sebagai orang-orang yang melanjutkan usaha orang tuanya. Next. 3. Kerjasama manajemen. Nah, kerjasama manajemen kita lihat semacam misalnya contohnya kita pengen usaha, tapi kita bingung, kita tidak mempunyai ide, kita tidak mempunyai keluarga yang berpengusaha, apa nih yang harus kita buat gitu kan? Ada satu, nah salah satu contohnya kerjasama manajemen. Misalnya di ST Indonesia, di situ ada perusahaan gitunya, perusahaan kepalanya, terus nanti kita sebagai distributor gitu, kita yang menjualnya gitu. Dan ada juga ST, ini biasanya kita ketemu di jalan-jalan ya. Setiap 100 meter pasti ada ST jumbo, ya kan? Siapa yang nggak seperti ini? Oke, next. Yang keempat, membeli perusahaan orang lain. Nah, ini kalau kita membeli perusahaan orang lain, kita sebagai orang yang baru terjun di dunia usaha, ya tentu saja berat sih ya. Kalau kita membeli perusahaan orang lain, tentu saja kita punya modal yang sangat besar gitu. Salah satu contohnya, kita ada itu orang membeli perusahaan Gojek dan Tokopedia, dan nanti namanya menjadi GoTo gitu. Tapi kita lihat lagi, GoTo ini sudah tidak lagi ini ya, sudah tidak lagi berjalan karena founder-foundernya itu sudah pada keluar. Nah, jadi mereka yang membeli perusahaan Gojek dan Tokopedia ini yang menjadi GoTo ini sudah tidak lagi beroperasi. Nah, yang kedua itu Twitter. Nah, seorang Elon Musk ini adalah seorang pengusaha ya, seorang pengusaha dan juga seorang miliarder. Dia membeli Twitter dan mengganti nama Twitter itu menjadi X. Nah, makanya kenapa kita bertanya-tanya kenapa Twitter ini sudah berganti menjadi X gitu. Nah, ini dia. Oke, next. Memilih ide usaha. Yang poin pertama, bisnis berdasarkan hobi atau keahlian. Nah, sangat penting sekali ya, jika kita mempunyai hobi, ya, kita mempunyai keahlian, kita memilih usaha yang akan kita bangun itu mending sesuai dengan hobi dan keahlian kita. Karena biar kita lebih mudah gitu ya untuk mengaturnya. Kita lebih mudah untuk mengembangkan ide-ide apa nih yang akan kita usahakan gitu. Yang kedua, bisnis berdasarkan kemudahan. Nah, bisnis berdasarkan kemudahan, ya, mudah diakses, mudah dikontrol, mudah dijalankan. Nah, yang terakhir, bisnis berdasarkan jumlah modal. Kenapa? Jika kita mau membangun bisnis, tapi modal kita sangat minim, kita mau membuka sebuah usaha yang sangat besar dari modal kita, itu pasti saja tidak akan bisa. Tentu saja kita mencari sebuah ide bisnis usaha kita berdasarkan jumlah modal yang ada itu. Next. Oke. Tips
mendapatkan modal. Cara kita mendapatkan modal. Yang pertama, pinjam bank. Yang kedua, investor. Dan yang ketiga, kerjasama. Oke, kita lihat poin yang pertama, pinjam bank. Ya. Biasanya nih, orang-orang kaya, ya, tahu nggak? Orang-orang kaya itu banyak sekali utang. Kalau ada utang, benar kan? Banyak utang. Ya, bukan berarti orang yang kelihatan mewah, orang yang banyak itu orang yang santai-santai. Dia berusaha untuk membayar utangnya. Yang kedua itu investor. Nah, jika kita ingin membuka sebuah usaha, bisa juga kita cari modal dengan sebuah investor. Salah satu contohnya restoran. Restoran atau kafe itu? Restoran atau kafe? Restoran atau kafe itu biasanya dia mendirikan sebuah usaha itu menggunakan investor ya. Ya, kalau dia berjalan sendiri biasanya dia sama juga. Makanya dia mencari-cari investor supaya usaha ini bisa berjalan dengan lancar, keuangan saya ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, yang kerjasama, kita bisa kerjasama sama teman-teman kita, ya, atau sama siapa saja yang menurut Anda dipercaya gitu. Kita mencari modal gitu. Kalau kita misalnya dengan modal yang minim gitu, kita cari teman kita ayo kita bangun bisnis gitu. Lanjut. Oke, langkah mendapatkan modal. Yang pertama, siapkan bisnis proposal dengan baik. Yang kedua, buat studi kelayakan usaha. Yang ketiga, buat proyeksi cash flow. Yang keempat, buat materi presentasi. Yang kelima, kumpulkan database yang akan diprospek sebagai investor. Yang keenam, melakukan follow up dengan cost dan appointment. Yang ketujuh, lakukan presentasi bisnis. Dan yang terakhir, negosiasi dan kesepakatan. Nah, salah satu kita cari langkah kita melakukan modal nih, mulai dari ini untuk ini ya, untuk kita cari investor ya, salah satu cari investor. Lanjut. Oke, bedanya pedagang dan pembisnis. Kita ambil salah satu contoh buah apa nih? Buah apa? Buah mangga. Oke, kita membeli buah mangga di orang yang punya ya, maksudnya orang yang punya kebun gitu kan, lebih murah kan? Ya, lebih murah gitu. Nah, kita membelinya 5.000. Kalau seorang pedagang itu dia kan hanya membeli, dia hanya menjual lagi gitu kan, tanpa diolah kembali. Nah, tentunya dengan harga yang sangat dekat gitu, ya tidak, maksudnya ada untungnya, cuman ya tidak besar. Nah, kalau kita lihat pembisnis, ya, dia membeli juga di sebuah agen dan dia mengolah menjadi sebuah minuman dan harganya tentu saja lebih jauh lebih mahal gitu. Nah, tapi perlu kita ingatkan kembali prosesnya itu sangat tidak mudah ya. Kita membangun sebuah usaha kita, membangun sebuah brand kita itu sangat sulit. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu kerja keras untuk berada di posisi itu. Oke, ciri-ciri utama entrepreneur. Yang pertama, berani mengambil resiko. Yang kedua, menyukai tantangan. Yang ketiga, motivasi berprestasi tinggi. Yang keempat, punya visi jauh ke depan. Yang terakhir, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri utama ya bagi seorang berjiwa entrepreneur ya. Kita bisa berani mengambil risiko ke depannya. Ya, risiko kita nanti misalnya ke depannya nanti ini bagaimana nih? Misalnya kita masalah ke dana ya. Jadi saya harus mempunyai dana darurat. Misalnya, saya harus mempunyai dana darurat
biar kedepannya kalau saya gagal di sini, saya ada dana untuk bisa mengembalikan itu. Nah, next. Oke, faktor menuju keberhasilan wirausaha. Visinya jelas, take risk atau take risk itu apa ya, lupa saya. Pengambilan resiko. Take risk itu pengambilan resiko, pengambilan resiko uang dan waktu. Selanjutnya semangat kerja keras tentunya, ya. Jika kita menuju keberhasilan, ya tanpa adanya semangat, tanpa adanya kerja keras, tentu saja kita akan berada tetap di sini atau bahkan mundur. Selanjutnya terencana. Nah, jika kita mengambil sebuah usaha, tentunya kita harus mempunyai rencana ke depan. Rencana ke depan kita ini seperti apa, supaya bisnis saya bisa berkembang, bisnis saya bisa lebih naik lagi, dan penghasilan saya bisa lebih banyak. Selanjutnya, hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok. Nah, itu sangat penting ya bagi kita pengusaha yang langsung ya bertemu dengan pelanggan atau pemasok ya. Itu hubungan baik antara kita sebagai pengusaha dan mereka itu sangat-sangat penting ya, agar mereka itu mau lagi kembali kepada kita ya, kita sering kerja sama mereka gitu. Lanjut. Yang selanjutnya, faktor penyebab kegagalan wirausaha. Poin yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Nah, biasanya orang yang gagal dalam berwirausaha itu tidak kompeten dalam manajerialnya, maksudnya dalam memanage sebuah waktunya, memanage sebuah usaha-usaha misalnya kalau kita punya karyawan nih, ya dari karyawannya, dari apanya, semuanya ampur-ampur gitu, tentu saja usaha kita gagal gitu. Nah, yang kedua, kurang pengalaman. Nah, itu sangat penting ya, pengalaman gitu ya. Sebelum kita berwirausaha, ya kita harus mempunyai, maksudnya kita harus mencari pengalaman-pengalaman ya. Kalau kita tidak mempunyai pengalaman, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak bisa bekerja, maksudnya tanpa sebuah pengalaman gitu. Ya, pengalaman itu banyak sekali kita dapat. Misalnya belajar, misalnya lagi kita dapat pengalaman dari sebuah orang ini atau sebuah perusahaan ini begitu. Itu sangat penting ya pengalamannya. Yang selanjutnya, kurang dapat mengendalikan keuangan. Ini juga sangat penting bagi seorang pemimpin atau seorang yang punya usaha. Ya, jika kita tidak dapat mengendalikan uang kita dengan benar, tentunya usaha kita akan sampai di situ saja. Selanjutnya, gagal dalam perencanaan. Nah, kita sudah memiliki rencana yang sedemikian rupa kita atur, tapi kita salah dalam mengambil tindakan itu. Tentu saja kita dalam berusaha itu pasti gagal. Nah, yang terakhir, lokasi kurang memadai. Ini juga sangat penting ya, kita cari lokasi kita berusaha. Kalau kita cari lokasi kita yang tidak tepat, misalnya kita mendirikan sebuah villa atau hotel di kampung, masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya. Di kampung yang nggak ada tempat wisatanya, yang nggak ada apa-apanya, tidak ya. Nah, tentu saja kita cari lokasi itu yang bisa menjadi usaha kita ini dapat berkembang. Next. Oke. Mengapa banyak orang gagal dalam berwirausaha? Yang pertama itu arogan. Yang kedua itu sudut pandang yang sempit. Selanjutnya yang kurang berkaca pada diri sendiri. Terus minim referensi atau kita minim dalam mencari pengetahuan ya, kita mencari
ide dari sebuah orang lain, dari siapa saja itu minim sekali. Makanya terkadang usaha kita ini cepat gagal gitu. Terus tidak siap mental. Nah, ini biasanya orang yang masih kita semacam kita pengen berusaha tapi kita masih labil gitu ya. Aku mau berusaha nih, tapi aku takut gitu. Itu kan orang yang tidak siap mental, ya kan? Oke. Yang selanjutnya mencari kemudahan. Nah, kita membangun sebuah usaha atau bisnis tentu saja prosesnya sangat sulit ya. Jadi kita tidak bisa mencari yang usaha-usaha kita tuh yang mudah. Tentu saja butuh perjalanan yang sangat sulit untuk kita berada di apa yang kita inginkan. Terus tidak mandiri, motivasi tidak stabil, malas mencari jalan keluar, menghindari masalah, sibuk mencari jalan pintas, kurang sabar dan ikhlas, tidak bisa mengontrol lingkungan, berteman dengan lingkungan yang sama. Nah, contohnya berteman dengan lingkungan yang sama bukan berarti kita memilih teman ya, bukan. Tapi kita mencari sebuah lingkungan itu kalau bisa kita mencari lingkungan kita tuh yang bisa buat kita berkembang gitu ya. Jangan hanya kita berada di sebuah lingkungan yang kita membuat kita tidak bisa berkembang. Itu tapi saya nggak bisa memaksakan lagi karena itu pilihan Anda. Nah, yang terakhir tidak punya keberanian. Next. Oke, ada yang tahu ini yang mempunyai usaha apa? Facebook. Apa lagi? Iya, Facebook, Instagram ya. Ya, yang Facebook sekarang berubah jadi Meta ya. Mark Zuckerberg gitu ya bacanya. Oke. Ya, dia pernah berkata, teman saya, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Nah, maksudnya ya, dalam setiap kita mau mengambil langkah, mau mengambil sebuah apa yang kita inginkan pasti punya risiko-risiko. Nah, maksud dalam perkataan si Mark ini, maksudnya kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu ya apa yang kita dapat. Mungkin saja kita bisa mendapatkan keberhasilan apa yang kita inginkan, tapi karena kita mempunyai jiwa keberanian kita yang sangat minim, kita tidak pede, kita tidak bisa mengatur diri kita, gitu. Ya tentu saja risiko kegagalan pasti terjadi. Next. Kalau yang ini kenal nggak? Kenal nggak? Siapa yang sudah pasti semuanya sudah pernah makan KFC ya? Kalau sebulan biasanya berapa kali? 4 kali. Sebulannya biasanya berapa kali? Kalau membeli KFC? Ada yang setiap hari? Kamu? Oke. Oke. Nah, kita lihat ya, dia memulai sebuah usaha itu pada umur yang 65 tahun. Kalau kita tahu umur 65 tahun itu umur yang sangat sudah tua ya, kalau menurut kita ya, sangat tua. Tapi dia mempunyai kegigihan yang tinggi sehingga dia bisa bersabar, bekerja keras, dia bisa mendapatkan sebuah kesuksesan dia. Ya, dia pernah ditolak di sekitar 1009 kali dia ditolak ya. Dia mau berusaha tapi dia sering kerap kali ditolak. Namun dengan kegigihannya dia bisa mencapai kesuksesan walau di umur yang sangat sudah cukup umur. Nah, perlu kita contohkan lagi, maksudnya
kita dalami dalam kita, maksudnya. Jadi kita tuh jangan takut gagal, maksudnya. Kita kalau kita mencoba hanya sekali, 2 kali, itu, ya, mungkin itu adalah sebuah pengalaman yang kita dapat. Mungkin itu adalah sebuah pelajaran supaya kedepannya di tahap selanjutnya kita akan mencoba itu kita sudah matang gitu ya dalam sebuah proses yang sedang kita jalani. Nah, gitu. Next. Oke. Karakter orang bisnis. Ini ada beberapa karakter orang punya jiwa bisnis, jiwa pengusaha. Yang pertama, motivasi tinggi untuk sukses. Nah, jika kita ingin membuka usaha, kita harus mempunyai motivasi ya. Kalau saya tujuan saya usaha untuk apa sih? Itu salah satu motivasinya. Nah, yang kedua, siap untuk menerima kegagalan. Ya. Nah, kalau yang ini, poin yang ini maksudnya gini, kita mau membangun sebuah usaha, apa yang kita rencanakan gitu kan, kita harus siap menerima apapun yang kita dapatkan nantinya. Ya, siapa tahu di dalam rencana saya ini saya mungkin gagal, tapi jika kita punya kegigihan yang sangat tinggi, kita cari nih usaha, maksudnya nggak usah yang lain lagi nih, yang kita cari ide-ide nih, kita mencari banyak referensi, kita terus bekerja keras, kita belajar, cari pengalaman. Tentu saja apa yang kita tanam pasti kita akan tuai. Terus poin yang ketiga, pantang menyerah menghadapi hambatan atau kesulitan. Nah, orang punya karakter jiwa bisnis tentunya punya jiwa yang pantang menyerah. Terus selanjutnya, mau belajar dari banyak orang. Nah, kita manusia adalah manusia sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kita perlu berinteraksi sama orang lain. Apalagi untuk membangun sebuah usaha atau membangun sebuah bisnis. Tentu saja belajar dari banyak orang, apalagi orang-orang hebat, itu sangat penting untuk kita meningkatkan usaha kita. Terus selanjutnya, rendah hati untuk menerima masukan dari orang lain. Kadang-kali kita mau bangun usaha, cuman ada orang-orang nih yang mau menegur kita, maksudnya supaya usaha kita ini menjadi baik, gitu kan, menjadi bisa berkembang. Tapi kita udah merasa paling usaha ini sudah pasti tentu benar, usaha ini sudah tentu bakal berhasil, gitu kan. Tapi biasanya apa yang kita pikirkan itu terkadang salah juga ya. Maksudnya karena kita kurang pengalaman tadi. Terus selanjutnya, cekatan dalam memulai dan menjalankan sebuah peluang usaha. Dan yang selanjutnya, tidak malas untuk melakukan pekerjaan detail. Nah, jika kita punya usaha, pasti mempunyai banyak sekali waktu untuk kita bekerja karena kita sebagai bosnya. Yang terkadang orang mikir kita yang punya usaha ini santai-santai, kita bosnya ini santai-santai, tapi kita yang paling banyak bekerja walaupun kita tidak berada di tempat yang kita, maksudnya kantor kita ini, tapi di rumah pun kita bekerja. Nah, untuk melakukan pekerjaan kita dengan detail itu, walaupun kita tidak berada di sebuah kantor kita, tentunya kita saling banyak berkomunikasi atau kita mengurus apapun yang ada di usaha kita, itu sangat-sangat penting. Nah, yang terakhir, mau silaturahmi ke banyak orang. Salah satu contohnya, kita mencari, maksudnya kita cari rekan-rekan kita, maksudnya, atau pelanggan-pelanggan kita bersilaturahmi baik gitu, biar orang bisa mengenali usaha kita nih seperti apa, biar orang-orang yang sudah kenal kita, dia mau perkenalkan lagi kepada orang-orang, teman-temannya, kepada kerabatnya.
usaha dia ini di sini enak loh gitu kan, misalnya usaha makanan-makanan gitu. Nah, maka bangun silaturahmi banyak orang itu sangat-sangat penting. Next. Oke. Karakter orang bisnis. Pertama, jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, hidup hemat mendahulukan kebutuhan daripada kesenangan. Terkadang, kenapa kalah? Mungkin sama ya ceritanya. Oke, terkadang ini kita lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Ya enggak, benar enggak? Misalnya kebutuhan kita ini cukup untuk ini, tapi keinginan kita lebih tinggi, benar kan? Nah, tapi kalau kita mempunyai jiwa bisnis, maksudnya kita sudah membangun sebuah bisnis, ya kita tentunya harus berhemat dan simpan uang untuk dana darurat itu sangat-sangat penting. Selanjutnya, menjadi pemimpin yang baik. Karena kita seorang bosnya, kita tentu saja menjadi sebuah pemimpin, kita menjadi sebuah yang mengatur segala bentuk usaha kita, untuk staf kita, rekan-rekan kita, ya kita harus menjadi pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya berjiwa besar dan berpikir panjang. Next. Oke, kita lihat ringkasannya. Jadilah seorang pribadi yang kreatif. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan, oleh Tuhan dengan mempunyai segala ide-ide tersendiri gitu ya. Kita bebas mengekspresikan kreativitas kita dalam bentuk hal apapun. Salah satunya berwirausaha. Ya, kalian punya kreativitas tentang apa nih? Kalian kembangkan, kalian tunjukkan kalau kalian juga bisa gitu. Nah, selanjutnya kembangkan karakter positif. Nah, kita mengembangkan sebuah karakter kita, karakter positif kita kepada orang-orang lain itu sangat-sangat penting untuk kita bisnis kita, supaya bisnis kita disukai banyak orang. Nah, yang selanjutnya mulai menjadi wirausahawan. Mau gak jadi wirausahawan? Anak AB kan? Ya. Oh. Businesswoman, bagus, keren. Oke. Yang keempat, bangun relationship dengan orang-orang yang mendukung kesuksesan kita. Nah, ini sangat penting. Kita bangun sebuah komunitas kita dengan orang-orang yang mendukung kita. Ya, kita bisa mencapai titik tujuan kita, tentunya dukungan dari orang-orang yang mendukung kita. Ya enggak? Ya, tanpa mereka kita tidak bisa. Ya, mereka bukan hanya yang mendukung kita untuk menyampaikan kesuksesan atau sebuah usaha bisnis itu, bukan hanya modal doang, tapi semangat dari orang-orang itu sangat penting bagi kita. Agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa bekerja lebih keras lagi dengan apa yang mereka sampaikan, hal-hal positif dari kita yang membangun kita. Terus belajar dari kesalahan, keberhasilan dan kegagalan orang lain. Nah, ini bagus nih. Sebelum kita mulai bisnis, kita lihat dulu nih usaha orang, ya. Kita bandingkan usaha orang yang gagal sama usaha orang yang berhasil. Kenapa? Jika kita melihat ya dari cara mereka yang kegagalan ini, apa sih yang membuat mereka gagal, apa sih yang membuat mereka berhasil, itu kita ambil poin-poinnya supaya jadi bahan untuk kita belajar. Terus selanjutnya lakukan sekarang juga. Nah, terkadang kita mau buka usaha bisnis, kita perlu mikir lagi nih, nanti aja deh, tahun depan aja deh, atau tahun selanjutnya sampai tua. Nah, kita bisa mulai usaha itu ya dari sekarang gitu ya. Kalau kita tidak, maksudnya dari sekarang, maksudnya
kita sebagai yang nekat gitu ya, kita bisa saja mencari modal-modal gitu ya. Kan sudah saya jelaskan dari tadi, kita cari modal tuh bisa pakai investor atau segala tuh. Ya yang penting kita dari kita sendiri ya, gimana caranya kita bisa mendapatkan itu. Ya apa yang kita inginkan, usaha apa yang kita inginkan itu bisa terrealisasi. Selanjutnya, jual hobi dan keahlian kita. Nah, penting nih. Jika kalian mempunyai hobi memasak, membuat kue karena dia, nah itu bagus tuh, mengembangkan hobinya. Kalian membuat sebuah makanan ya, membuat sebuah makanan, kalian jual, misalnya ada tempat untuk jual di sosial media, itu bisa tuh kan, dari hobi, dari keahlian kita gitu. Nah, yang terakhir, jangan pasrah pada keadaan. Tentu saja dalam kita memulai sebuah bisnis, keadaan yang kita alami itu tentu banyak sekali risiko-risiko yang kita dapat. Banyak sekali kata-kata dari orang lain yang menjatuhkan niat kita, yang menjatuhkan apa yang kita inginkan. Tapi kita jangan pasrah. Kita harus bisa menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita jadi mungkin down gitu kan. Kita harus bisa menunjukkan kepada mereka kalau kita tidak bisa. Next. Oke, ada satu kutipan dari saya untuk kalian. Ini saya ambil dari Albert Einstein. Gimana berkata? Anda hanya gagal saat Anda berhenti mencoba. Nah, maksudnya jika kamu ingin mencoba hanya dalam satu kali, itu tentu saja kamu sudah gagal. Tapi jika kamu gagal dalam satu kali, kamu akan mencoba kedua kali, ketiga kali, tentu saja siapa tahu kita sudah sampai berhasil tadi itu. Ya, karena kita sudah mendapatkan pelajaran dari kegagalan kita yang pertama, supaya apalagi nih yang kurang dalam diri kita, dalam manajemen kita, supaya kita bisa mencapai ke titik kesuksesan itu. Oke, sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengar. Nanti ada sesi pertanyaan, nanti boleh ditanya-tanya kepada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita atas pemaparan yang sangat inovatif. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Damai Zena. Saya akan bertanya, bagaimana cara kita memastikan keberhasilan dalam berwirausaha? Pertanyaan kedua. Siap. Kak, yang di belakang. Oke, siap. Silakan. Perkenalkan, nama saya Audianti Teresia. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Ingin bertanya kepada Bapak Salim. Kan tadi kata Bapak rasio wirausaha di Indonesia masih rendah nih, masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan jiwa berusaha di Indonesia ini seperti negara-negara tetangga? Terima kasih. Selanjutnya, oke, silakan perkenalkan nama. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Sutu. Saya ingin bertanya, kan dalam sebuah usaha itu kan biasanya kan ada ada kemunduran ataupun kegagalan ya. Nah,
saya ingin bertanya seperti ini. Bagaimana sebuah perusahaan atau seorang pengusaha itu berpikir atau mempunyai sebuah mindset untuk bertahan dengan apa yang dijalaninya, bisnis yang dijalaninya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya ingin bertanya, apa sih saran Bapak untuk pemula? Yang lebih tepatnya, bagaimana sih cara pemula memulai usaha atau bisnis di era sekarang, yang dimana di era sekarang ini banyak sekali UMKM yang berjalan. Nah, itu gimana sih cara memulai itu juga bisa berbisnis atau usaha seperti itu? Maksudnya menurut Bang Arif ini kan ada sebuah UMKM yang sedang berjalan. Nah, kamu ingin berusaha seperti mereka, gitu. Itu ya? Oke, bagi pemula. Baik, kita tutup dulu ya pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Teres dulu ya, dari kakak Teres. Nah, katanya rasio yang maksudnya presentasi dari kita Indonesia, presentasi kita Indonesia masih kalah sama negara-negara tetangga, contohnya Indonesia. Dan bagaimana cara kita supaya kita bisa ya sama seperti mereka atau bahkan lebih gitu ya, bisa meningkatkan lagi ya gitu. Nah, bagi saya itu pentingnya kita kita sebagai orang Indonesia ini kita mencari lingkungan yang baik. Nah, itu sangat penting ya. Jika kamu berada di lingkungan yang akan membuat kita terus arahnya ke belakang atau berjalan di tempat, tentu saja kita tidak bisa memiliki potensi supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, terus dan juga terus dan juga cara meningkatkan potensi dia ini juga kita juga perlu beda dari orang lain ya. Maksudnya kita jangan ngikutin orang lain. Jika kalian pengen berusaha atau apapun yang silahkan gitu ya, jangan perlu menunggu orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita tahu SDM kita Indonesia itu sangat minim, benar nggak? SDM kita, maksudnya sumber daya manusia kita yang sangat sekali jauh dari itu sangat mempengaruhi kan. Makanya faktor-faktor dari kita orang Indonesia itu masih pemikirannya masih kalah jauh gitu dari negara-negara tetangga ya. Makanya caranya kita tingkatkan dulu SDM kita, itu yang sangat penting ya. Kita jangan ikutin kata orang lain, sama seperti poin yang kedua tadi. Kita jangan ikutin pemikiran orang-orang yang tidak membangun kita ya, biar apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Mungkin masih jelas atau ada yang kurang gitu? Cukup jelas. Baik, terima kasih ya Kak Teres. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Sena, bagaimana cara kita memastikan keberhasilan dalam kewirausahaan? Baik,
sarjana ya. Bagaimana cara kita memastikan keberhasilan dalam berwirausaha? Itu kita memastikan ya. Oke, kita mau membuka usaha. Bagaimana sih cara kita memastikan ya, keberhasilan kita? Tentu saja kita harus mencari banyak sekali relasi dari orang lain. Terus kita cari referensi gitu. Kita juga harus bisa mengendalikan mungkin pemikiran kita yang bisa membuat kita jatuh. Itu salah satu kunci kesuksesan juga. Nah, dan banyak sekali ya, mungkin kita harus berani, kita harus bisa mengambil risiko-risiko kita gitu ya. Jika misalnya kita mau membangun sebuah bisnis atau sudah ini berjalan, kita harus siap mengambil risiko. Nah, itu bisa juga menjadi modal supaya kita mencapai kesuksesan gitu. Paham? Atau kurang jelas? Terima kasih. Selanjutnya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bang Damian, bagaimana menghadapi tantangan dan kerugian dalam sebuah usaha agar usahanya tetap bertahan? Oke, ini dari Abang Damian, benar ya? Ya. Bagaimana menghadapi tantangan dan kerugian dalam sebuah usaha agar usahanya tetap berjalan, benar? Nah, jika usaha kita gagal ya, tadi ya benar ya, tapi kita ingin kembali lagi atau bahkan tingkatkan begitu, benar nggak? Dia lebih kepada Tantangannya ya, tantangannya supaya kita tidak gagal. Oh, masih di tantangan, gitu ya? saya mungkin kepada moderator ini lagi. Oke. Bagaimana cara menghadapi tantangan dan kerugian dalam sebuah usaha agar usahanya tetap bertahan? Menghadapi tantangan dalam kerugian ya. Oke. Nah, tentu saja tadi sudah saya jelaskan juga masalah modal darurat. Ya, modal darurat. Tadi saya sudah menjelaskan kalau kita jika ingin membuat suatu ide atau usaha kita sudah berjalan gitu, kita harus siapkan usaha darurat kita. Ya, kedepannya kalau usaha maksudnya biar kedepannya kalau usaha kita ini suatu saat mungkin gagal, itu kita masih ada modal nih, biar kita bisa kembali lagi, biar kita tidak kembali ke belakang gitu. Dan usaha kita pun tidak bakalan menjadi usaha yang bisa berbuktikan gitu. Kalau dalam bahasa kita ya, ada yang kurang paham atau gimana? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang Anda sarankan untuk pemula? Bagaimana cara pemula memulai usaha atau bisnis di era sekarang yang sudah banyak di era sekarang seperti UMKM? Apa yang Anda sarankan untuk pemula? Bagaimana cara pemula memulai usaha atau bisnis di era sekarang yang seperti UMKM? Baik, terima kasih untuk Bang Arif. Ini sangat bagus ya, mempunyai anak muda yang ingin berusaha tapi masih bingung gitu untuk memulainya bagaimana. Nah, ada beberapa tips dari saya. Nah, salah satu contohnya kita harus bisa beda dari orang lain, ya. Kita harus bisa membedakan diri saya dan orang lain. Nah, saya harus bisa usaha saya ini harus bisa menjadi usaha yang
tidak sama dari orang lain agar kita bisa UMKM yang akan kita jalani tadi itu orang ini baru nih ininya baru gitu kan. Nah jadi mungkin saja belum ada gitu di orang lain gitu, intinya hanya ada di saya. Nah selanjutnya juga dalam dunia digital tentu saja kalau kita mau membuka usaha kita agar usaha kita cepat berkembang gitu. Zaman teknologi ini kan sangat-sangat luas ya, sangat-sangat cepat begitu. Nah kita mulai sebuah bisnis kita tentu langsung ke dunia digital itu sangat penting. Biar kita sebagai pengusaha yang pemula tadi kita bisa memperkenalkan kepada orang-orang luas, bukan hanya orang yang ada di lokasi itu tersebut. Kita bisa memperkenalkan kepada mereka kalau saya ini sudah punya usaha ini, silakan Anda datang kemari, Anda bisa beli di tempat saya. Itu salah satu tips-tips dari saya untuk bagi pemula yang ingin membuka bisnis UMKM. Oke, sudah paham? Jelas? Oke, terima kasih. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi hari ini yaitu menjadi pengusaha muda adalah pilihan yang menjanjikan dengan banyak peluang dan tantangan. Dengan mempersiapkan diri melalui pendidikan, perencanaan serta pengembangan diri, individu dapat memulai perjalanan kewirausahaan mereka dengan lebih percaya diri. Meskipun perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Oleh karena itu, bagi para pemuda yang memiliki semangat dan ambisi, inilah saatnya untuk mengambil langkah pertama dan siap menjadi pengusaha muda yang sukses. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ke MC. Oke, terima kasih untuk moderator dan narasumber kita. Terakhir, marilah kita mengabadikan foto bersama. Silakan yang ingin berfoto, silakan maju.